Cerita kita lanjutkan setelah Suan Yuancheng diserang menggunakan pedang itu. Dua orang yang menyerang Suan Yuancheng datang dengan mengatakan bahwa mereka adalah Wulilan. Suan Yuancheng yang marah dikarenakan dirinya diserang secara tiba-tiba langsung mengeluarkan tekanan aura naga kuno jahat. Wenting yang merasakan tekanan aura naga kuno yang berada di dalam tubuh Suan Yuancheng itu sangat berbahaya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwa ada naga kuno jahat yang disegel di dalam tubuhnya, itu sangat keren sekali. Para murid yang merasakan tekanan aura naga kuno jahat gemetar ketakutan. Terlihat Suan Yuancheng mempersiapkan serangan dengan menyerap esensi spiritual yang keluar dari tubuhnya. Liu Tao meminta agar Wenting menghindari serangan Suan Yuancheng. Setelah Suan Yuancheng selesai menyerap esensi spiritual dari naga kuno, Suan Yuancheng langsung saja menyerang Wenting dengan mengeluarkan api spiritual yang berwarna merah dari mulutnya. Serangan api spiritual melesat ke arah Wenting dengan sangat cepat. Jian yang menyadari bahwa situasinya tidak bagus, jadi Jian berusaha menyelamatkan Wenting dengan menggunakan batu giok. Walaupun Jian berhasil memblokir serangan itu, tapi sayangnya api spiritual tetap saja berhasil mengenai tangan Wenting, yang membuat sebuah ledakan yang cukup besar terjadi, sehingga membuat asap tebal berwarna merah menyelimuti tubuh Wenting. Jian tidak menyangka bahwa batu giok yang dirinya lempar ternyata tidak berhasil menyelamatkan Wenting. Liu Tao yang menyaksikan Wenting tidak berhasil selamat dari api spiritual itu merasa amat sangat terpukul. Salah satu tetua panik dikarenakan murid dari kuil Dingchang mengalami kecelakaan di Sekte Wuji. Pasti Sekte Wuji yang akan disalahkan atas semua yang telah terjadi. Terlihat Suan Yuancheng masih saja marah dengan mengeluarkan pancaran energi spiritual yang dahsyat dari tubuhnya. Ternyata Wenting berhasil selamat dari api spiritual itu dikarenakan ada esensi spiritual berwarna emas keemasan yang berhasil menyelamatkannya. Jian terkejut dikarenakan ada seseorang yang berhasil menyelamatkan Wenting dari serangan api spiritual naga kuno itu. Ternyata orang yang menolong Wenting adalah Wu Liang, dewa surgawi. Terlihat avatar yang sangat besar berada di Sekte Wuji. Bahkan orang-orang yang berada di bawah terlihat sangat kecil seperti seekor semut. Ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya sangat terkejut dikarenakan dia adalah seorang dawis yang bernama Yun Xuan dari Sekte Tai Hao Immortal. Tapi skill yang Yun Xuan gunakan sepertinya telah melanggar aturan. Yun Xuan menyerang Suan Yuancheng menggunakan jarinya. Suan Yuancheng berusaha menahan serangan itu, tapi tekanan yang diberikan terlalu kuat sehingga membuat area di sekitarnya retak. Suan Yuancheng sekuat tenaga menahan serangan itu dengan mengatakan, "Urus saja urusan Yun Xuan sendiri, dasar orang tua, jika tidak maka dirinya akan membunuh Yun Xuan." Suan Yuancheng yang sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi langsung menghindari serangan itu, yang membuat serangan Yun Xuan menghantam tanah. Suan Yuancheng menerjang ke depan dengan menaiki tangan Yun Xuan. Dengan amarah yang membara, Suan Yuancheng terus menerjang ke depan, lalu bertransformasi menjadi bentuk setengah iblis. Yun Xuan bersiap menyerang dengan mengatakan seharusnya Suan Yuancheng tidak berperilaku buruk hari ini. Sebuah serangan pun dilancarkan. Suan Yuancheng yang menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa menghindar lagi. Alhasil serangan telapak tangan berhasil mengenai Suan Yuancheng yang membuat Suan Yuancheng terpental jauh ke arah langit dengan sangat cepat.
Yun Suan mengatakan bahwa dirinya menggunakan skill legendaris dari sekte Tai Hao Immortal. Seharusnya Suan Yuancheng merasa terhormat dikarenakan bisa melihat dan merasakan kehebatan dari skill legendaris ini. Setelah itu, Dawis Yun Suan dari sekte Tai Hao Immortal menyapa senior. Yun Suan bertransformasi menjadi bentuk manusia kembali. Jian turun dari mobil yang sebelumnya Jian naiki. Jian mengatakan dikarenakan seseorang telah membantu kita memecahkan masalah ini, jadi mari kita sambut dia. Tetua menjelaskan bahwa orang itu juga berasal dari tanah suci sekte Tai Hao Immortal. Basis kultivasinya adalah yang kedua setelah kultivasi Jian. Liu Tao menanyakan keadaan Winting apa baik-baik saja dan apa yang sebenarnya terjadi. Winting mengatakan bahwa dirinya ingin menggunakan kata-kata yang benar untuk menekannya, tapi dirinya tidak menyangka kalau di dalam tubuhnya memiliki naga jahat yang tersegel. Winting menambahkan apakah mungkin kata-kata yang benar menjadi kunci untuk membuka kunci. Jadi bagaimana bisa jurus pamungkas kuil Dinchan kita menjadi kunci untuk membuka segel? Wenting mengatakan bahwa dirinya pernah menyelinap ke tempat penyimpanan buku untuk mencuri buku-buku ketika master dalam pengasingan. Dan secara tidak sengaja dirinya menemukan sebuah mantra, yang dimana mantra ini disebut sebagai teknik penyegelan yang terkuat di dunia ini. Dikarenakan membutuhkan 3 sekte untuk bekerja sama dalam melakukan penyegelan. Bahkan dewa pun bisa disegel menggunakan teknik penyegelan ini. Segel ini hanya bisa dihancurkan dengan satu cara saja, yaitu dengan The Great Multiplication Heart Sutra dari kuil Dinchan kita. Liu Tao mengatakan bahwa Suan Yuancheng memiliki monster dengan kekuatan yang mendekati dewa yang tersegel di dalam tubuhnya. Wenting membenarkannya, tapi untung saja tingkat kultivasi dirinya masih rendah, jadi hanya membuka sebagian kecil kekuatannya. Jika tidak, maka akan menjadi bencana besar hari ini. Sepertinya kita harus kembali ke sekte dan bertanya kepada master. Yun Suan menanyakan keadaan Wenting dan Liu Tao apakah mereka berdua baik-baik saja. Wenting dan Liu Tao memberikan hormat kepada Yun Suan. Mereka berdua berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka. Sekarang ini mereka tidak terluka parah. Yun Suan mengatakan bahwa itu sangat bagus dikarenakan dirinya tidak bisa menjelaskan kepada master kalian jika kalian mengalami kecelakaan. Yun Suan mengeluarkan papan catur linglong dengan mengatakan bahwa dirinya telah mencapai Crushing Tabulation tahap puncak. Tetapi dirinya tidak pernah bisa memecahkan papan catur ini untuk mencapai Celestial Realm. Dirinya berharap senior bisa memberikan bimbingan dan menjernihkan kebingungan yang dirinya alami. Wenting terdiam sejenak dikarenakan dirinya berpikir bahwa serangan telapak tangan barusan, semua orang tidak bisa mengenalinya tapi dirinya bisa. Yang dimana dia diam-diam menggabungkan formasi untuk memperkuat segel. Orang tua ini pasti mengetahui sesuatu. Jian mengatakan jika Yun Suan memiliki permintaan maka katakan saja. Dikarenakan dirinya adalah ketua dari sekte Wuji. Jian juga menambahkan bahwa orang yang berada dalam The Crushing Tribulation Stage adalah masternya. Jian menanyakan apa Yun Suan ingin tanyakan kepada masternya dan apakah Yun Suan membawakan hadiah untuk dirinya. Yun Suan mengatakan jika ketua sekte dapat menjawab pertanyaan dirinya, maka papan catur yang panjang dan besar ini akan menjadi hadiah untuk Jian. Di sini Jian akan menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya telah membuang semua harta dan artefak yang dirinya miliki.
yang dimana ribuan tahun yang lalu, setelah dirinya membuka gerbang surga dengan menggunakan pedangnya dan melangkah untuk naik ke dunia immortal, dirinya membuang semua harta yang dirinya miliki ke bumi. Dan untuk berjaga-jaga, dirinya meninggalkan sisa-sisa kesadarannya di bumi. Awalnya dirinya berpikir langkah meninggalkan kesadaran itu terlalu berlebihan, tapi dirinya tidak berpikir bahwa cara ini bisa membuat dirinya berhasil terlahir kembali dengan fragmen kesadaran suci ini. Sama seperti dirinya yang tidak pernah berharap untuk menemukan harta pusaka sihir ini lagi. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwa itu adalah pusaka dari gunung sekte Taihao Immortal. Orang itu memberikan pujian kepada Master Dawis Yunsuan dikarenakan gerakan yang tadi sangat luar biasa. Orang itu mencoba menjelaskan kepada Jian bahwa orang yang berada di depannya adalah tetua penegak hukum dari sekte Taihao Immortal dengan basis kultivasi yang sangat dalam dan memiliki kekuatan surgawi. Dia juga dikenal sebagai Dewa Fana. Jiang yang mendengarnya sangat bahagia dengan mengatakan, Paman Yunsuan sangat keren sekali dikarenakan bisa dijadikan contoh yang terbaik bagi para junior. Padahal yang sebenarnya Jiang memiliki rencana jahat yang dimana Yunsuan akan dijadikan hadiah keberuntungan untuk Sheng-Er. Yunsuan mengatakan bicara tentang kultivasi, dirinya tidak sebagus master sekte kecil saat ini yang bisa melambung tinggi. Yunsuan memberikan pujian kepada generasi baru yang luar biasa dan sangat menakutkan. Tiba-tiba orang yang berada di belakang Yunsuan terkejut dikarenakan dirinya baru saja mengetahui Patriark Jiang sedang berada pada tahap pergerakan jantung. Hadiah yang diberikan Yunsuan terlalu tepat waktu dikarenakan jika Jiang memiliki bantuan papan catur Linglong ini, maka membuka gerbang surgawi tidak lagi menjadi tugas yang sulit. Jiang mengatakan kelihatannya kau tahu banyak dari mana asal mula papan catur ini. Orang itu bertanya kepada Master Dawis Yunsuan apakah dirinya boleh berbicara. Yunsuan mengatakan kamu boleh menceritakan tentang asal-usul harta ini. Orang itu menceritakan sekitar beberapa ribu tahun yang lalu, banyak harta karun berharga turun dari langit yang menarik banyak sekte untuk memperebutkannya. Pada akhirnya sekte Pajra mengambil mutiara Qian Kun lalu mempelajari metode hati dan menjadi salah satu sekte terkuat di benua Tiongkok. Kemudian mengubah nama menjadi Kuil Dingchan. Sekte Taihao Immortal mendapatkan papan catur Linglong dan menjadi sekte terkuat di dunia. Tentu saja sejak awal sekte mereka adalah sekte terkuat di dunia. Penguasa kota Heavenly Fright memperoleh 3 cincin dan mengubahnya menjadi 3 pagoda untuk berkultivasi. Siapapun yang mencapai peringkat dalam Kingdom Heavenly Fright dalam 1 dekade pertengahan akan diizinkan untuk memasuki kultivasi batin. Dan pedang iblis surgawi jatuh ke sekte jahat Holy Fire. Kemudian hal ini menjadi bumerang karena anggota Holy Fire berubah menjadi monster yang haus darah dan dikepung oleh beberapa sekte yang membuat mereka mundur ke rawa kematian. Sejak saat itu pedang iblis surgawi tidak diketahui keberadaannya. Jika tidak salah skill yang baru saja digunakan Dawis Yunsuan kemungkinan dipelajari dari papan catur Linglong ini. Yunsuan membenarkan itu semua. Tapi sayangnya dirinya hanya bisa mempelajari sebanyak 10% saja dari papan catur alam semesta ini. Yunsuan mengatakan dengan jujur bahwa tujuan kedatangannya hari ini adalah untuk memahami keajaiban papan catur ini. Jiang mengatakan bahwa setelah masternya melewati tribulasi,
Dia pergi ke pengasingan untuk berkultivasi, dan dirinya juga tidak tahu kapan dia akan keluar. Yun Xuan terkejut dikarenakan Master Jiang mempelajari sesuatu dari Thunder Revelation. Jiang meminta agar Master Yun Xuan duduk saja di dalam dikarenakan kita tidak bisa berdiri di sini sepanjang hari kan. Yun Xuan berpikir mengapa anak ini tidak tertarik dengan harta karun papan catur Lenglong ini. Di dalam aula, para murid dan tetua memberikan hormat kepada tetua Yun Xuan. Jiang mempersilahkan Yun Xuan agar segera duduk. Yun Xuan menanyakan apakah Master Jiang mempelajari sesuatu dari Thunder Revelation. Jiang mengatakan bahwa masternya tidak memberitahukan dirinya tentang itu, tetapi mengapa Yun Xuan menanyakan hal itu? Yun Xuan mengatakan sejak zaman kuno setelah Thunderbolt, orang-orang bangkit ke dalam immortal atau berubah menjadi abu dan menghilang. Master Jiang tidak membuka gerbang surga tapi masih bisa mundur dengan utuh. Dirinya tidak pernah mendengar ada orang yang bisa melewatinya. Pada kenyataannya, praktik asli adalah tindakan melawan langit. Begitu manusia mengembangkan kekuatan besar surga, Dao akan menurunkan Heavenly Thunder untuk menghancurkannya. Jiang meminta agar Sheng Er menuangkan teh untuk Master Daoist Yun Xuan. Jiang membisikkan kepada Sheng Er untuk melayani Yun Xuan dengan akrab. Sheng Er hanya perlu berada di sisinya saja. Yun Xuan melanjutkan pembicaraannya yang dimana meskipun Heavenly Thunder dapat menghancurkan segala hal, tapi pada waktu yang sama juga dapat mengubah tubuh fana menjadi tubuh ilahi. Jadi dirinya berpikir bahwa Master Jiang pasti sudah memiliki tubuh ilahi. Beberapa lama kemudian Sheng Er datang dengan membawakan secangkir teh. Sheng Er mempersilahkan Master Daoist Yun Xuan agar meminum teh yang telah dirinya bawa. Dikarenakan teh ini adalah teh spesialis dari sekte Wuji kami. Yun Xuan terkejut karena melihat pelayan yang berada di depannya. Dikarenakan pelayan itu menyerap esensi spiritual tanpa meditasi. Terlihat energi spiritual yang berada di tubuh Yun Xuan juga diserap oleh pelayan itu atau Sheng Er. Yun Xuan berpikir bahwa tubuh yang dimiliki Sheng Er mengandung apa yang ditulis dalam kitab-kitab kuno spiritual Fall from Square Inch. Kita semua para kultivator harus bermeditasi untuk menyerap energi spiritual ke dalam tubuh. Tetapi dia bisa menyerap energi spiritual kapan saja ke dalam tubuhnya tanpa meditasi. Kecepatan menyerap aura hampir 100.000 kali lebih cepat dari orang normal. Skill yang dimiliki Sheng Er sepenuhnya pasif. Jadi dalam kata lain, Sheng Er dapat menyerap energi spiritual pada saat Sheng Er berjalan-jalan saja. Jika Sheng Er fokus berkultivasi Qi di sekitar sekte Wuji, maka energi spiritual yang ada di sekte Wuji akan dihabiskan oleh Sheng Er dalam sehari. Dengan jarak ini, energi Qi yang dirinya miliki akan tidak dapat terkendalikan dan akan tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah Sheng Er memulai jalan kultivasi, kecepatan kemajuan kultivasinya pasti akan tak terduga. Sheng Er bahkan dapat melampaui sejarah Benua Tengah dan mencapai Rem Kaisa atau naik ke dunia immortal. Orang ini jelas-jelas jenius masa depan. Hanya dalam 1 menit saja dengan bantuan energi Qi yang dirinya miliki, Sheng Er sudah berada di Foundation Realm. Langit dan bumi dikotori dengan aura fraktisi yang memasukkan aura ke dalam tubuhnya untuk mengekstrak energi spiritual murni dan menyimpannya di dantian sebelum mengeluarkan limbah Qi. Semakin tinggi tingkat kultivasi para praktisi, maka semakin murni auranya, bahkan bisa menjadi cair. Yun Xuan mengetahui mungkin saja ini adalah motif Jiang.
Di sini Yun Xuan salah paham yang dimana peralihan Kaisar Agung itu palsu. Dan Jiang Ziki naik tahta juga palsu. Jiang yang merupakan murid dari Kaisar Agung itu juga palsu. Dan asal dari semua ini adalah pelayan ini. Langkah ini menggeser semua mata terhadap Jiang. Dengan cara ini tidak ada yang akan memperhatikan pelayan ini. Untungnya dirinya menyadari bahwa pelayan ini istimewa. Jika tidak, dirinya tidak akan pernah menebak maksud dari Kaisar Agung ini. Yun Xuan berencana akan mengikuti permainan Kaisar Agung ini. Shin akan berpindah ke luar sekte Wuji yang dimana di sana ada sebuah kereta kuda yang kemungkinan besar adalah seorang kaisar. Pelayan mengatakan bahwa yang mulia kita telah tiba di sekte Wuji. Kaisar memutuskan untuk berhenti sebentar. Setelah mereka keluar dari kereta kuda, putri dari kaisar menanyakan kepada ayahnya bagaimana bisa ayah pergi ke perdesaan. Ayahnya mengatakan bagaimana mungkin masalah besar sebuah negara dapat dipahami oleh seorang putri sepertimu, jadi ikut saja dirinya. Dengan sombongnya, putri kaisar mengatakan apa bagusnya tempat yang menyebalkan ini. Bahkan energi Qi yang ada di sini sangat bau. Hanya dengan mencium baunya saja dirinya ingin muntah. Dari belakang ada orang tua yang mengatakan, "Yang mulia, Anda salah. Matahari seharusnya menggantung di atas cakrawala. Cakrawala mengacu pada surga atau langit, dan bumi hanya memancarkan sinarnya dengan mulia." Kaisar mengatakan kalau begitu masalah ini akan diserahkan kepadamu. Orang tua itu mengatakan sejak zaman kuno untuk mencegah kematian, mereka yang telah melewati masa tribulasi akan merobek sepotong indera suci mereka. Dengan menemukan indera suci, kita bisa mengendalikan orang. Orang tua itu tertawa dengan mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Orang tua itu mengeluarkan sebuah formasi yang di tengahnya ada dua iblis. Orang tua itu mengatakan, "Sayangku, ini saatnya kau bersinar." Putri kaisar yang melihatnya merasa takut sehingga membuat dirinya memegang erat tangan ayahnya. Ayahnya mencoba menenangkan putrinya dengan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, jadi tidak perlu takut. Orang tua itu membaca sebuah mantra yang membuat formasi yang di tangannya mulai aktif. Tapi satu iblis memberikan kode kepada orang tua itu dengan bergetar. Orang tua itu yang menyadari bahwa sepertinya ada seseorang yang berada dari kejauhan. Mata-mata ayah Jiang merasakan persepsi yang sangat kuat berada dari kejauhan. Tapi dalam sekejap mata orang tua itu telah berada di depannya. Mata-mata ayah Jiang sangat terkejut dikarenakan orang tua itu sangat cepat sekali. Mata-mata itu berusaha melarikan diri dengan menggunakan teknik Misty Step. Mata-mata itu membagi dirinya menjadi beberapa bayangan yang melarikan diri ke berbagai arah. Tapi sayangnya orang tua itu mengetahui trik murahan ini dengan melemparkan sebuah tali emas yang bergerak ke arah mata-mata yang asli. Alhasil mata-mata itu berhasil tertangkap dengan sangat mudah. Mata-mata itu yang telah tertangkap terjatuh menghantam tanah. Orang tua itu merasa bahwa itu seperti serangga yang menjijikan. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Nanti Mimin akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Secepatnya Mimin akan kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan bye-bye.